Tuhan Yesus yang baik, ini kami di hadapan Bapa. Kami mau menyerahkan diri, kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, ini ibadah kami ini Tuhan, karena Engkau memberkati, Engkau melancarkan semuanya Tuhan, dari awal, tengah hingga akhir nanti Tuhan Yesus. Karena Engkau jamah setiap hati kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Segala roh jahat yang mengganggu, yang intimidasi kami Tuhan Yesus, Engkau tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami memulai akan ibadah kami ini Tuhan Yesus, kiranya Kau tuntun kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Maaf sebelumnya ya, soalnya saya nggak bisa main gitar, jadi kita pakai HP aja ya. Bagaimana dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sudah kamu lihat aku. Oke. Mari kita mulai dengan lagu Seperti Rusa yang haus. Saudara-saudara di sini
hanya Engkau. Pribadi yang hatiku, tiada yang bersembunyi darimu. Isi hatiku dan bawa di dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik ya Tuhan. Mari saudara-saudara untuk menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami bisa bernafas Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena belas kasih-Mu kepada kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Bapa. Terima kasih. Glory, glory bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Karya saudara-saudara bersyukur. Saudara, kita akan memulai lagi kita. Akademi Ada Berseni Hijabsa. Teknologi. Mari disediakan kepada saudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Semangat ya kawan-kawan. Tuhan Yesus telah satukan kita berdamai antara kita. Berdamai
tangan dengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang, jalan kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Mari lagi semangat saudara-saudara. Mari kita bersama-sama tepuk tangan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan dalam kasih, dalam hati, berjalan terang dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sebentar ya, kita cari lagi. Mari kita merenungkan satu lagu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan persiapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku dengar firman-Mu. Tiada
Dahulu sekarang selama-lamanya firman siapkan hatiku mendengar firman. Siapkan hati kita semua. Saat ini curahkan bagi jemaatmu saat ini. Siapkan hatiku mendengar firman. Dahulu sekarang selama-lamanya Sekarang pada pengurus yang lainnya. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini kami ada waktu, kami dapat belajar bersama-sama. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan, dan lebih daripada itu kami dapat diberkati banyak orang, kami dapat memuliakan Tuhan, dan kami dapat memahami arti kehidupan sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kami pada malam hari ini, yang WL, yang host, dan rekan-rekan pengurus OSBK yang telah sampai saat ini terus melayani Tuhan sesuai dengan potensi dan talenta yang mereka miliki. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Bang. Puji Selamat Tuhan. malam, Bang Justinus. Ya, siap, brother. Terima kasih untuk Kak Mei ya, yang sudah mengundang untuk bisa berbagi ya, bukan berkhotbah tapi berbagi ya. Kita saling berbagi, sharing-sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, bagi kita yang
kebanyakan di antara kita sudah mengenal saya, mungkin juga ada yang belum kenal. Saya Justinus Hura ya. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saat ini ya saya ini sedang di kantor, jadi jam 7 itu saya belum pulang ini. Jadi masih di kantor dan saya sehari-harinya adalah sebagai legal konsultan hukum, atau lebih dikenal sebagai legal corporate atau konsultan corporate di beberapa perusahaan di Jakarta Selatan. Dan juga melayani Tuhan di Gereja Sungai Yordan. Puji Tuhan karena Tuhan izinkan saya bisa sebagai hamba Tuhan harus bisa dapat melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang menurut saya ini cukup menarik dan sangat-sangat tepat sekali kalau kita pelajari dalam konteks masa kini. Kita mau buka di dalam Injil Matius pasal yang ke 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ini apakah saya sudah jadi admin ya? Host ya ini. Ada yang bisa jadikan saya host untuk bisa saya share slide-nya? Atau co-host juga nggak apa-apa? Oke, udah bisa share ini ya? Udah bisa, oke. Dan mudah-mudahan ini slide-nya bagus nih, karena dibuat itu juga tadi, karena baru tadi sore, tadi siang ya diminta ya, terima kasih. Oke, share screen. Oke, apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, semua bisa dibuka ya di handphonenya masing-masing ya. Hidup yang berdampak, Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ya ayat itu ya teman-teman ya. Kita akan baca bersama-sama, tidak perlu lihat di HP-nya, buka lagi Alkitabnya, sudah ada di layar HP-nya, sudah ada ya. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 kita akan baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, menarik ya. Ayat 16 nanti patut kita garis bawahi kata memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi teman-teman, hidup kita ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan tentunya. Dan kita akan belajar nanti dua bagian firman Tuhan ini. Ada sebuah khotbah Yesus di bukit ya. Kalau kita melihat Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan terutama ditujukan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia berkhotbah, dia menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami, karena kebanyakan pada waktu itu ya ada beberapa murid-muridnya yang adalah nelayan. Mereka itu adalah nelayan, sehingga Yesus menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh murid-murid pada waktu itu ya. Oke, kita akan lanjut. Ya, khotbah di bukit, tema yang paling sering kita dengar atau sering kita baca di dalam Alkitab. Kalau kita berbicara tentang Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, maka tema yang paling umum di situ adalah kerajaan surga dan bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga di tengah-tengah dunia.
Itu yang pesan yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, kita belajar ya. Di dalam khotbah Yesus di bukit pasal yang kelima ayat mulai dari ayatnya yang ketiga, kalau kita bisa melihat di sana, di situ ada ucapan bahagia. Nah, itu sebenarnya berbicara tentang karakter warga kerajaan sorga. Nah, di sini Yesus mau menjelaskan sebelum Yesus berbicara di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 tentang garam dan terang dunia, terlebih dahulu Yesus berbicara tentang karakter dulu. Kenapa? Kenapa Yesus menekankan tentang karakter? Karena itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam nantinya kalau kita tidak memiliki karakter warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-12 di sana, kita bisa melihat di sana selalu diulang-ulang oleh penulis Injil Matius, dia berkata, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Kalau saya coba melihat di dalam King James Version, kata berbahagia itu kalau teman-teman melihat dari terjemahan translate dari KJV ya, King James Version, itu kalau teman-teman melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, itu sebenarnya kata berbahagia itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, dari Yunani ke bahasa Inggris, itu diterjemahkan adalah blessed. Pertanyaannya, blessed dalam bahasa Indonesia apa? Diberkatilah. Ya. Jadi kata berbahagia di sana, kenapa kita tentunya penulis atau penerjemah Alkitab Indonesia LAI itu juga mereka punya pergumulan di dalam menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau misalnya teman-teman melihat di dalam beberapa versi bahasa Inggrisnya, terjemahan selalu menggunakan kata blessed atau diberkatilah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus ya. Jadi kalau saya bisa ganti kata itu adalah misalnya diterjemahkan seperti ini teman-teman. Diberkati orang yang miskin di hadapan Allah. Sampai di ayatnya yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena besar di surga, sebab kian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Yesus mau menekankan hal ini kepada murid-muridnya supaya mereka memiliki karakter warga kerajaan surga. Jadi ketika sudah bertobat, maka harus memiliki karakter sebagai warga kerajaan surga. Dan karakter seorang warga kerajaan Allah itu disampaikan oleh Yesus di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Itu adalah ada ucapan berkat di sana. Ada ucapan bahagia. Ya. Kemudian yang kedua, respon terhadap warga kerajaan surga. Coba pahami di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12 ya. Respon dunia bagaimana? Berbahagialah jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini respon dunia terhadap kerajaan Allah. Jadi Yesus berkata bahwa ya Anda harus mempersiapkan diri bahwa memang tidak semulus itu kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Tidak semulus yang Anda pikirkan. Karena nanti akan Anda difitnah, Anda akan dianiaya. Setelah kau mengikut aku. Dan Yesus berkata kepada mereka, diberkati aku. Nah, itu terhadap warga kerajaan surga. Yang ketiga adalah sikap warga kerajaan surga terhadap dunia. Ini yang kita mau bahas hari ini. Kita ada di poin yang ketiga adalah bagaimana harusnya kita bersikap sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang demikian. Nah, sekarang bagaimana kita jadi berkat bagi orang lain? Itulah sebabnya saya mengangkat tema kecil, yaitu hidup yang berdampak, impactful life. Bagaimana hidup kita dapat berdampak terhadap orang lain. Dan yang paling nanti kita harus pahami di situ puncaknya adalah di ayat 16, yaitu orang lain dapat memuliakan Tuhan. Mari kita pelajari bersama-sama. Ya. Kita pelajari bersama-sama. Garam
dan terang. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya. Coba lihat ya. Jadi artinya bahwa dapat dipahami tidak ada yang lebih berguna dari matahari dan garam. Tidak ada yang lebih berguna dari garam, terang dan garam. Ya, kalau kita bisa melihat nanti mengenai istilah-istilah garam yang dipakai di dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa Yesus atau beberapa penulis di dalam Perjanjian Baru menggunakan istilah-istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat, oleh pendengar pada zaman itu supaya mereka dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Jadi kadang-kadang digunakan istilah-istilah yang dekat dengan pendengarnya. Nah, istilah garam dan terang itu adalah tidak asing lagi bagi murid-murid zaman itu. Ya teman ya, tahu Simon, Petrus, Yakobus, yang mereka adalah nelayan. Itu tidak asing. Mereka sudah biasa menjadi nelayan di malam hari dan mereka harus menunggu pagi terbitnya matahari. Mereka sudah biasa dengan istilah garam karena itu yang sering mereka temukan ketika mereka melaut, ketika mereka menjadi seorang nelayan. Terang itu sudah menjadi sesuatu hal yang tidak asing lagi di telinga mereka karena mereka menyaksikan ketika mereka berlayar, mereka menyaksikan ada gelap, ada terang. Ketika mereka kembali ke darat, mereka melihat ada terang, ada terbitnya matahari. Nah, itu istilah-istilah yang sering digunakan oleh Yesus supaya pendengar pada zaman itu, pendengar atau murid-murid dalam konteks ini, mereka dapat memahami. Ya, coba ya teman-teman ya, WiFi gratis itu ada fungsinya enggak? Oh, sangat membantu. Kita punya WiFi gratis itu sangat penting ya. Ya, kalau kita dapat kalau kadang-kadang kalau kita ke kafe ya, rasanya kita pasti nanya passwordnya apa ya ini ya. WiFi di sini nama WiFi-nya apa, passwordnya apa ya. Itu saking bergunanya loh, teman-teman. Saking bergunanya. Dan kita mencari dan itu ternyata WiFi gratis itu dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Kemudian ada power bank. Power bank kalau teman-teman dalam zaman teknologi saat ini kalau bawa handphone, biasanya teman-teman selalu sediakan kalau misalnya perjalanan jauh selalu menyediakan yang namanya power bank ya. Ya, itu dengan kemajuan teknologi. Supaya kenapa? Ketika misalnya HP kita suatu saat lowbat, ya baterainya habis, kita masih bisa ngecas. Jadi ternyata ada fungsinya. Jadi segala sesuatu itu ada fungsinya. Jadi artinya WiFi gratis aja, power bank aja, ya. Atau misalnya kita bisa melihat di sini ada colokan flash disk misalnya. Itu dia juga memiliki fungsi. Dia juga memiliki fungsi. Nah tentunya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak mungkin diciptakan oleh Allah kalau tidak memiliki manfaat, kalau tidak memiliki tujuan. Ya, segala sesuatu yang kita buat saja sehari-hari pasti kita punya tujuan. Benar ya? Benar ya teman-teman ya? Teman-teman kalau menulis skripsi, kalau yang sedang kuliah saat ini, tujuannya untuk apa? Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. Bagi teman-teman yang S2, menyusun tes, fungsinya apa? Tujuannya untuk apa? Untuk sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata 2. Tentu semua ada fungsinya. Teman-teman makalah, untuk apa? Persyaratan untuk menyelesaikan atau dapat nilai di dalam mata kuliah itu. Nah, itu tentunya semua punya tujuan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya langsung dengan to the point. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Mari kita perhatikan selanjutnya, teman-teman. Ya. Makna kiasan garam sangat beragam karena efek garam sangat beragam ya. Teman-teman kalau kalau saya melihat di sini ada banyak teman-teman yang dari Nias ya. Dan juga tidak tertutup kemungkinan bagi yang lain sering menemukan yang namanya garam. Ya, teman-teman kalau memasak tanpa garam rasanya gimana? Ada enggak yang pernah masak tapi nggak pernah pakai garam? Saya yakin ya, ini pasti Pak VJ ini, Pak Faiz ini pasti ngomong, ini nggak enak banget nih makanan nih, kayaknya garamnya nggak ada ini. Ya, coba kalau kita makan terus daging, ya misalnya keluarga atau adik kita masak
masak ya misalnya, dia masak daging, terus nggak dikasih garam. Pas kita makan rasanya kok kayaknya ada yang berbeda gitu ya. Pasti dibilang, pasti nanti diledek, ini kayaknya kalau garamnya kurang kayaknya ini pasti ini harus cepat-cepat nikah nih. Itu kan ada banyak ledekan-ledekan seperti itu ya yang sering terjadi. Artinya gini teman-teman, bahwa garam itu sangat penting. Meskipun kita mendefinisikan garam itu fungsinya berbeda-beda. Ya, ada yang berkata bahwa garam itu bisa mempengaruhi, ada yang berkata bahwa garam itu dia menggarami, dia dia bisa mengawetkan ya, dia bisa mengawetkan. Nah, hal itu juga itu disampaikan di dalam beberapa Injil ya, di beberapa Injil dan beberapa kitab ya. Misalnya yang pertama, penyubur. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35 itu digunakan istilah garam di sana dimaknai sebagai penyubur atau pupuk. Kemudian di dalam kitab Bilangan pasal 18, 19 dan 2 Tawarikh pasal 13 ayat 5 diterjemahkan di sana, diartikan garam di sana adalah sebagai penghilang kuman, antiseptik ya. Ya, antiseptik. Teman-teman kalau misalnya itu ada misalnya binatang ya, binatang terus Anda kasih garam di sekelilingnya ya, itu pasti kuman-kumannya akan mati. Kenapa? Karena dia antiseptik ya. Dia antiseptik gitu loh. Jadi dia bisa menghilangkan kuman. Nah, itu yang istilah yang dipakai di sana. Kemudian di dalam Keluaran pasal 30 ayat 35 dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 21 disampaikan di sana tentang garam itu ya, efeknya itu adalah penyucian. Dia menyucikan gitu ya. Ya, dia menyucikan. Terus memang di dalam Imamat pasal yang kedua ayat 13 dan Yezkiel pasal 43 ayat 24, garam itu ibadah. Ya. Garam itu ibadah. Efek dari garam itu sangat beragam. Ya, jadi efeknya itu ibadah. Kenapa? Karena dia dapat memberi pengaruh, memberi dampak. Kemudian diartikan lagi di tempat lain, di beberapa kitab itu penyedap dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mencari itu ada banyak. Jadi ada banyak artikel garam yang sangat beragam dalam Alkitab. Nah, tentunya juga kita memahami garam itu sebenarnya fungsinya apa sih? Yaitu garam itu biasanya ada di dapur. Biasanya orang yang suka masak dan kalau orang di rumah itu masak, dia pasti di dapur nggak mungkin nggak ada garam. Betul ya, teman-teman ya? Nggak mungkin nggak ada garam. Ya pasti itu garam dah. Ya, di setiap rumah pasti ada yang namanya garam. Terus yang berikutnya, garam kita bahwa dia bisa mengawetkan. Dia bisa mengawetkan. Jadi artinya adalah kalau kita lihat kiasan yang digunakan di dalam Alkitab, maka saya menyimpulkan bahwa garam itu sangat berguna dan sangat berpengaruh, teman-teman. Berpengaruh. Dan kata inilah yang dipakai oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Yesus berkata, kamu adalah pupuk. Pupuk fungsinya apa? Menyuburkan. Kamu adalah pengawet, ya kan? Kamu adalah penghilang kuman, ya kan? Ya, jadi kamu dapat membantu orang lain untuk bisa bertobat, ya, untuk bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Bahwa kamu adalah garam, dengan kamu melayani orang lain, melayani teman-teman yang ada di sekelilingmu, itu adalah sebuah ibadah, ya. Nah, itu yang saya melihat. Nah, kemudian yang kedua adalah terang. Ya, ini teman-teman masih ingat nggak ya waktu masih kecil ya, saya nggak tahu ya di tempat teman-teman. Itu dulu ada yang namanya lampu kecil. Kalau sebelum listrik, kalau misalnya khususnya di Pulau Nia, sebelum listrik dulu ada, kita kan pakai yang namanya lampu ya, lawa bakadaya itu faduganevo ya kan, ya pelita ya, kita menggunakan pelita dulu biasanya kita isi pakai minyak tanah. Ya teman-teman ya, jam 6 sore semua rumah-rumah di kampung itu pasti udah hidupkan pelita gitu ya. Udah hidupkan pelita. Artinya itu kan terang itu sangat penting. Jadi ketika sudah terbenam, yang namanya gelap. Ketika sudah gelap, maka kita memerlukan terang. Karena kalau tidak, kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Karena yang akan kita lihat adalah hanya sebuah kegelapan. Ya gitu ya.
Nah, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, terang itu dilambangkan kemurnian. Yang pertama adalah kemurnian. Ya. Kemudian yang kedua, terang itu dilambangkan kebenaran. Ya. Nanti itu kan jadi kemurnian itu kan lawan katanya itu kecemaran. Ya. Kemudian kebenaran. Itu diartikan di dalam perjanjian lama dan PB, kebenaran itu lawan katanya kesalahan. Ya, jadi pengertian. Kemudian ada penyataan Allah, lawan katanya adalah penolakan Tuhan, kehadiran Tuhan. Ya, lawan katanya adalah ditinggalkan Tuhan. Nah, ini yang dijelaskan di dalam perjanjian lama dan kita tidak perlu berlama-lama di situ. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Coba perhatikan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, tidak mungkin tersembunyi. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata di sana kepada murid-muridnya, "Akulah terang dunia." Kalau teman-teman pernah belajar namanya bahasa Yunani, saya bukan orang ahli dalam bahasa Yunani, tapi dulu saya sering baca-baca bukunya. Ya, beberapa kata ya yang di dalam Injil Yohanes ya. Itu ada yang disebut dengan ego emi. Aku adalah. Yesus berkata, akulah terang dunia, akulah kebangkitan, akulah air hidup gitu ya. Jadi akulah pokok anggur yang benar. Ya, itu dalam bahasa Yunani itu ya ada ego emi. Ya, akulah terang dunia dan itu diulang-ulang. Ya, kalau saya mungkin saya bisa salah, itu ada 7 kali itu diulang di dalam Injil Yohanes. Ya. Di sana Yesus berkata, di dalam pasal 8 ayat 12 Yohanes, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia." Berarti kalau Yesus itu adalah terang dunia, berarti kita harus bersandar dong ya kepada yang memiliki sumber terang. Itulah sebabnya Yesus nyuruh murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia, karena engkau adalah warga kerajaan Allah." Karena sumber kerajaan Allah, sumber terang itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, "Barang siapa mengikut aku, ini berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Menarik ya. Ini ayat Tuhan yang biasanya kita hafal. Karena kenapa? Ini cukup menarik. Yesus adalah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut Yesus, tidak berjalan dalam kegelapan, mempunyai terang hidup. Ya. Efesus pasal 5 ayat 8-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, ya, ingat ya, pertama Paulus berkata dahulu. Jadi kalau belajar bahasa Inggris ada yang namanya masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Benar ya? Ya kan? Ada past tense, present tense, kemudian perfect ya kan? Yang akan datang, ya kan? Paulus berkata, memang dahulu, ini past tense, ya. Kamu adalah kegelapan, kamu hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, present. Saat ini kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karenanya, ya, Yesus berkata kepada jemaat Efesus, oleh karenanya hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya. Ada terang yang tidak membuahkan kebaikannya, nggak ada. Saya nggak pernah melihat ada terang lalu bisa bermanfaat bagi orang lain. Pasti bermanfaat. Paulus berkata membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Keadilan, kebenaran. Menarik. Ini kita bicara tentang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya. Jadi posisi kita di mana ini teman-teman? Posisi kita ini saya mau tanya ini teman-teman. Ya. Jadilah atau adalah. Ingat ya, coba lihat teman-teman di slide-nya. Coba kata jadilah dengan kata adalah. Coba perhatikan penjelasan di bawahnya. Kalau jadilah itu baru menuju. Ya.
tetapi adalah. Dan itu kata itu yang dipakai oleh Yesus di dalam ayat 13 dan ayat 14. Kamu adalah, bukan dia berkata kamu jadilah. Ya, kamu ini adalah suatu penegasan identitas pada para murid bahwa mereka identitas mereka adalah warga kerajaan surga. Yesus berkata, kamu adalah, bukan berkata kamu jadilah. Kalau sudah terwujud, kata kalian sudah sebagai warga kerajaan Allah, maka itu kamu harus bisa mengintegrasikan dalam kehidupanmu bahwa terang dan garam dunia. Menarik. Di dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3 ya. Ingat ya kisah tentang Abraham? Teman-teman masih ingat ya? Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan memberkati kita menerima terang, maka kita harus bisa membawa terang terhadap orang lain. Kita harus bisa membawa terang dunia. Apa? Kalau Tuhan sudah memberi kita terang, kalau kita tidak mau menerangi orang lain, berarti kita gagal atau berhasil atau tidak. Kenapa? Menyuruh kita untuk menjadi terang, ya, untuk menjadi terang. Bukan hanya kita mendapat terang dari Tuhan, tetapi kita menjadi terang. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Aku memberkati engkau dan membuat namamu termasyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Menarik. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu luar biasa. Mari kita lihat ini teman-teman. Tapi kalau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan dari Dia yang telah memberi kamu keluar kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terangnya siapa? Terangnya Yesus. Karena Yesus tadi berkata di dalam Yohanes 8, akulah terang dunia. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, ini adalah ini apa namanya globe ini menggambarkan ini dunia dan ada manusia di dalamnya. Ya, adalah apakah kehadiran kita, apakah kehadiran Anda semua benar-benar garam dan terang yang memberkati dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Anda? Maka kehadiran kita sudah benar menjadi garam dan terang yang dapat memberkati dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, baik itu tangga, baik itu sekolah, ada yang mengajar maupun itu di tempat kerja, maupun dalam pergaulan, maupun dalam media sosial. Mari. Ya, garam kalau sudah menjadi tawar, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Coba lihat gambaran ini ya teman-teman ya. Ya, garam itu dalam bahasa kimianya, saya bukan ahli kimia, tapi saya belajar sedikit. Dalam itu namanya NaCl ya. NaCl itu sodium kloride, ya kan? Adalah nama kimia untuk garam ya. Jadi nama kimia ternyata untuk garam itu adalah sodium kloride. Nah, sodium klorid ini adalah disingkat NaCl. Bagi teman-teman yang waktu SMA belajar tentang kimia, ada ya, kalau saya tidak salah waktu itu saya masih ingat ya, 112 kalau saya nggak salah, rumus kimia, ya kan? Apa namanya istilah-istilah kimia ya, dalam rumus kimia ada NaCl, ada O2, SeO2. Nah, ini kita belajar khusus NaCl, garam. Nah, garam nama kimia untuk garam. Jadi garam itu digunakan untuk mengatasi atau mencegah kehilangan sodium yang disebabkan oleh dehidrasi, keringat berlebih, penyebab lainnya. Jadi ternyata dia mencegah kehilangan sodium. Jadi kalau orang dehidrasi itu NaCl-nya sangat dibutuhkan. Ya. Jadi NaCl itu sebenarnya sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang dehidrasi, ya. Atau misalnya penyakit lainnya. Artinya bahwa ternyata nama kimianya dalam sodium klorida ini juga mempunyai manfaat. Dia bukan memiliki manfaat yang sangat luar biasa.
Ya, coba perhatikan di sini. Ini ada sodium ionnya, ada klorida ionnya. Ketika misalnya sodium ion dan klorid ionnya menjadi satu, maka ini akan bisa membentuk dapat membentuk sebuah membentuk sebuah kesatuan dan yang akan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain. Ya, coba kalau misalnya ini tidak ada penghubung ini ya, tidak ada penghubung antar ini dengan ini, apakah ini akan menjadi sebuah kesatuan? Tidak, tentunya tidak, teman-teman. Tentunya tidak. Kenapa? Justru karena garam, meskipun sekecil apapun garam itu, ini titik-titiknya ini garam, nih, ini adalah pusatnya, kita sayangkan ini adalah pusatnya Yesus. Ini adalah kita adalah garam, ya. Inilah pusat garamnya adalah Yesus. Nah, sekarang kita bagaimana titik-titik ini kita dapat menyatu, ya. Kita dapat berdampak terhadap orang lain. Ketika kita dapat bersatu, kita akan menghasilkan sesuatu yang biasa. Tujuannya satu tadi di ayat 16, supaya semua orang dapat memuliakan Allah. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Coba lihat perbedaannya. Ya. Kalau garam udah nggak asin, apakah itu masih disebut? Enggak. Enggak ada gunanya, dibuang. Justru orang ngambil garam itu karena asinnya, bukan karena dia nggak. Kalau garam itu udah nggak asin ya berarti enggak. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, nggak ada gunanya. Hanya diambil dan dibuang orang. Ya. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35. Dikatakan di sana, jika garam juga menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Ya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Berarti kalau dia sudah menjadi tawar, sudah nggak ada gunanya, sudah tidak berfungsi, sudah tidak bermanfaat. Pertanyaannya, apakah iman kita menjadi tawar juga? Mari kita pikirkan ini, teman-teman. Jangan gara-gara COVID ya, jangan gara-gara COVID kita menjadi tawar ya. Tidak berguna, kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Mari coba kita pikirkan bersama-sama supaya kita dapat menjadi garam dan terang dunia ya. Kamu adalah garam dunia ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam hanya dapat berguna jika berbeda dan bercampur, ya. Garam hanya dapat berguna jika berbeda dan bercampur. Maksudnya apa tuh, Mas Justinus? Ya, mari kita lihat. Ya, berbeda maksudnya gini. Yesus berkata di dalam firman-Nya di dalam Yohanes 17, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Saya hitamkan ya kata ini. Telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Itulah perbedaan kita dengan warga dunia. Kita ada warga kerajaan Allah. Ya. Kita menerima firman dari Tuhan, maka jangan kaget kalau dunia membenci kita karena kita berbeda. Karena mereka bukan dunia, sama seperti aku bukan dunia. Jadi bisa dibedakan. Ternyata kita, teman-teman, kita bukan hanya, jangan karena kita, saya kan ada di Jakarta Selatan, saya ada di Pulau Nias, paling kampung lagi di hutan lagi. Enggak. Sama, warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, kata Yesus, bukan dari dunia. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ingat, firman Tuhan, Allah Immanuel. Allah menyertai. Bukan arti hidup ini semua yang kita pikirkan. Ya, makanya ada lagu, lagunya Tuhan tak berjanji, ya kan?
Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Emangnya teman-teman setiap hari lihat langit itu biru terus ya? Enggak ya? Kadang-kadang kalau udah mendung itu udah gelap, jadi nggak ada biru-birunya lagi ya. Kalau udah musim hujan, ya. Iya, jadi artinya Tuhan tidak pernah berjanji langit itu akan biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan mulus terus, enggak, pasti akan melewati kerikil-kerikil kehidupan supaya Anda menjadi lebih dewasa di Tuhan dan akhirnya menjadi berkat, jadi sehingga orang dapat berkati, orang lain dapat memuliakan Allah. Yesus berkata ayat 16, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dan dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Jadi itulah yang membuat kita berbeda. Garam sama halnya berbeda, ya. Garam artinya kita harus berbeda dari dunia supaya dunia mengenal siapa Allah yang kita sembah. Itu teman-teman. Coba lihat ya di sini ya. Di dalam dunia itu ini ada dunia. Di dalam dunia ini kita dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Maksudnya adalah gini. Ini dunia, ini salib, ini Yesus. Ketika kita sudah menjadi percaya Yesus, maka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menjadi percaya Yesus, maka status kewarganegaraan kita adalah status kewarganegaraan sorga. Itulah sebabnya Yesus berkata, mereka ada di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Kenapa? Karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Itu teman-teman. Jadi supaya kita lebih dapat memahami. Saya pikir teman-teman S2 teologi lah udah pasti lebih paham dari saya kan yang belajar kita. Yohanes di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemerintahan mereka. Coba lihat ya teman-teman. Di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Ini yang membuat kita berbeda. Yang kedua, apa yang membuat kita berbeda? Bukan dari dunia, tetapi putus ke dalam dunia. Yang pertama, Yesus berkata, di dalam, tapi bukan dari dalam dunia. Itu yang membuat kita berbeda. Sekarang Yesus berkata, bukan dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia. Kita diutus ke dalam dunia. Inilah yang membuat kita berpengaruh. Kita berbeda. Setelah kita kenal Yesus, kita bertobat, sekarang Tuhan utus kita ke dalam dunia. Awalnya kita ada dalam kegelapan, kita kenal Yesus, percaya Yesus, kita menjadi warga kerajaan Allah. Setelah itu Yesus utus kita supaya kita berpengaruh, menjadi garam dan terang dunia. Itu teman-teman. Ya. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang telah di atas gunung akan sembunyi, ya, tidak mungkin akan sembunyi. Lagi pula orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Ya, kan kalau misalnya lampu itu selalu di atas ya kayak gini kan, lampu pasti di atas, nggak mungkin di bawah meja. Kalau di bawah meja pasti nggak akan menerangi semua ruangan. Nah, Yesus menggunakan istilah itu bahwa orang kalau menyalakan pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang, tidak mungkin diletakkan di bawah meja. Ya, pasti di atas supaya adalah bisa menerangi semua orang yang ada di ruangan itu atau dalam sekitar kita. Ya, ini coba lihat ya, ada terang tuh di atas kota ini. Pertanyaannya, kalau kita dari bawah melihat kota di atas bukit ini, kelihatan atau enggak? Kelihatan. Dan ini kan makanya
kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung mungkin tersembunyi. Ini pasti kelihatan. Ini udah terangnya luar biasa. Padahal coba lihat sisinya ini gelap. Coba lihat kalau terang lampu pelita dinyalakan di bawah gantang ini. Ya, oke. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik diperlihatkan di depan orang. Berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Ingat ya, perbuatan diperlihatkan itu, oh ini kita ini sok suci, bukan. Itulah Yesus juga ingat di dalam Matius pasal 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak berupah dari Bapamu yang di surga. Jadi jangan kita melakukan itu, nah, saya ingin berbuat baik supaya dapat diingat. Anda hanya ingin pujian, Anda akan dipuji, Anda selesai. Anda tidak memiliki upah dari Bapa. Nah, jadi perbuatan baik betul-betul memang nature dari kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Oke, terang dinyatakan. Kalau terang dinyatakan gimana? Happy.